karung, 2-3 karung kosong bawa ke pasar. Apa yang dilakukan oleh para masalah tersebut? Membeli kurma yang kering, kurma yang sudah kayak batu, ya, yang sudah sering banget itu kurma itu, lalu masukkan dalam 1 karung penuh, diikat. Lalu 1 karung lagi itu beli roti yang sudah kering sekali, yang sudah kering. Yang roti itu dipanasin lagi sampai betul-betul kering, ya dijemur, dikeringkan lagi, lalu kemudian diikat. Rotinya panjang segini itu lalu diikat, dapat 2 karung. Ya. 1 karung barulah campuran dia beli yang lain. Ada yang dia membawa air zam-zam, dia ambil dari mana, ada yang dia beli madu, beli apa, itu dibawa. Lalu dibawa pulang ke rumah mereka, ya. Setelah dibawa pulang ke rumah, mereka tidak keluar 1 bulan Ramadan untuk ke pasar, untuk ke beberapa tempat yang pembelanjaan dan yang lainnya. Buka dan sahurnya mereka ambil satu-satu dari apa? Dari karung tersebut, kurma diambil. Lalu kemudian apa? Direndam. Ya, dicuci terlebih dahulu lalu direndam. Airnya itu nanti jadi nabis. Jadi sunahkan untuk diminum. Ya kan? Kurmanya dia bisa jadi lembut lagi, bisa dimakan. Rotinya ditaruhin, dicelupin di nabis, itu untuk makanan. Buka dan sahurnya itu 1 bulan, sehingga tidak pernah disibukkan waktunya itu untuk apa? Untuk seperti sekarang. Sepanjang jalan macetnya, Masya Allah, ya. Luar biasa macetnya. Kan banyak aja yang pedagang-pedagang musiman gitu ya, di jalan penuh dia untuk mencari makanan. Bahkan sebagian kita kadang-kadang sudah menjadwalkan hari ini makan apa, besok sahur dan buka puasanya beda. Terus dia sampai 30 hari. Para salaf ternyata tidak demikian. Al-mufutu fil masjid, kata mereka, ketika mereka sudah menyiapkan diri seperti itu, lalu kemudian mereka ditanya, mau kemana? Ila aina antum? Ditanya oleh masyarakat yang ada, wahai imam, wahai masyayikh, mau kemana antum? Setelah naruh apa? Dia membawa perbekalan dirinya tadi dengan kurma sedikit, lalu apa? Bawa pakaian sholat, dia ke masjid. Jadi masjid. Lalu kemudian apa? Ditanya oleh seseorang, untuk apa di masjid? Nah, di sini dikatakan as-salafu idza shoma jalasa fil masjid wa yaqul nahfazu siyamana. Ketika ditanya para ulama salaf itu, kenapa datang ke masjid setiap waktu bahkan berlama-lama di dalam masjid? Nahfazu siyamana. Kami menjaga amal puasa kami. Itu jawaban yang luar biasa. Nahfazu siyamana. Ketika misalkan belum mau untuk etikaf di 10 hari terakhir, masih dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan, siang harinya mereka bayangkan di masjid, tidak di rumah. Kenapa? Nahfazu siyamana, untuk menjaga puasa kami. Kenapa puasa itu mesti dijaga? Karena kalau di rumah banyak permasalahan yang terjadi. Ya, kita akan bersama keluarga, kita akan lihat kulkas terbuka dengan banyak makanan yang ada, kita akan lihat istri, kita akan lihat handphone, kita akan lihat ini dan yang lain lagi. Dari situlah kemudian banyak pembatal pahala puasa yang dirasakan atau tidak dirasakan oleh kita ini Allah Ta'ala, apakah dari puasa kita ini kita berpahala atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Maka siapapun yang duduk dalam sebuah majelis misalkan dalam ibadah puasa, tidak dengan satu derajat puasa, pahalanya berbeda-beda. Itu yang dikatakan bahwa as-sawmu li wa ana azidihi, puasa itulah untuk dan akulah yang menjawab. Muslim 1000 orang yang duduk dalam satu majelis itu bisa 1000 tingkatan pahala yang Allah berikan. Kepada bulan ini cuma 1 dapat, bulan ini 2 pahalanya, bulan ini 3, bulan ini 4, bulan ini 5, terus gitu sampai tingkatan derajat yang paling tinggi. Laparnya sama,
Kami kita nggak makan dari terbit fajar sampai mau terbenam matahari, laparnya kita sama, hausnya kita sama. Tapi pahalanya sama atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Tidak ada pernah satu dalil yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lalu pahalanya sama segini. Tidak ada. Berbeda kalau sholat, ya. Sholat sendiri satu, sholat berjamaah berapa? 27 derajat. Ya. Tapi kalau puasa juga, angka sedikit kata Allah, saya yang akan membalasnya. Balasannya berapa? Hanya Allah yang mengetahui. Untuk itulah para ulama itu banyak berusaha untuk menjaga dirinya agar puasa dia itu tidak rusak. Kalau di rumah dekat dengan kasur pengen tidur, ya, panas sedikit nyalain AC, akhirnya tidur. Ya. Sudah agak sedikit capek, misalkan baca Al-Quran, akhirnya handphone kelihatan mata kita, ambil handphone balas-balasan terus gitu, sibuk. Tapi kalau di masjid, maka insya Allah Allah itu terjaga. Maksud para ulama salaf mengatakan, ya, para ulama salaf ketika ditanya, untuk apa Anda ke masjid selama di bulan Ramadan ini, jawaban mereka mudah, singkat, tapi itulah hakikat daripada puasa. Nahfadhu siyamana. Kami ini hanya untuk menjaga puasa kami. Jangan sampai lapar dan haus kami itu hanya kita dapat. Jangan sampai lapar dan hausnya saja. Dan di sini dikatakan bahwa berkaitan dengan nahfadhu siyamana, kita menjaga puasa kita itu agar at-tafarrugh lil ibadah. Kita betul-betul totalitas kita dalam beribadah itu ketika berada di masjid. Maka sebenarnya itu agak iman. Ya. Kalau i'tikaf itu handphone juga harus i'tikaf di rumah handphone. Handphone itu i'tikafnya di rumah. Jangan dibawa ke masjid. Ya. Handphonenya dimandiin, di rumah tuh ditaruh. Kenapa demikian? Karena kalau i'tikaf dibagi dengan handphone, ya di masjid nih, pertama rebutan saklek. Ya di masjid mana ada colokan sana. Dia sibuk tuh. Di beberapa masjid seperti itu. Sampai ada pihak masjid itu menyediakan tempat apa? Tempat khusus. Ya, untuk colokan itu. Dan itu dikatakan masjid yang hebat, yang menyediakan tempat handphone. Ada itu. Di YouTube itu juga banyak. Aku melakukan masjid yang di dalamnya adalah apa? Ada disediakan tempat colokan handphone. Padahal lagi i'tikaf. Ketika ditanya kenapa handphone dibawa anda gitu. Antum handphonenya dibawa. Jawaban yang mudah, untuk tilawah Al-Quran misalnya. Ya, ada di hadapan antum ada rak Al-Quran itu banyak. Ya. Ayo mau apa lagi? Ya. Kalau untuk menghubungi keluarga, kan keluarga udah tahu bahwa aku lagi i'tikaf. Saya masih ada dagang Ustaz. I'tikaf itu nggak boleh sambil dagang. Antum percuma i'tikaf, misalkan i'tikafnya di masjid, antum sambil jalanin usaha dari masjid. Antum berarti transaksi dari masjid itu. Saya ada pengusaha i'tikaf di masjid kita. Sebenarnya dia angkat telepon. Udahlah antum kasih aja harga sekian, katanya. Udah ini Ramadan Karim, katanya. Ya Ramadan Karim kasih aja harga sekian. Saya katakan bukankah kita dilarang bertransaksi di masjid? Yaudah saat anak keluar, sama aku keluar batal lagi i'tikaf. Ya kan? Belum lagi kemudian kalau misalkan kita lelah, kan kalau lelah membaca Al-Quran, kita bisa berpindah. Misalkan baca buku, lelah baca buku, baca Al-Quran lagi. Lelah baca Al-Quran, istirahat 10 menit, 20 menit itu ambil air wudhu lagi, baca lagi gitu ya. Itulah namanya i'tikaf. At-tafarrugh lil ibadah. Totalitas kita untuk beribadah itu jaminan mutu kalau kita i'tikaf tanpa bawa handphone. Dan kalau kita bawa handphone, saya tidak yakin. Bisa saja kita khawatirkan balas-balasan WhatsApp dengan teman itu yang lebih aktif, lebih lama. Terus kan kita itu
setan itu dia cari peluang-peluang. Maka kenapa dituliskan ada kitab Talbisul Iblis itu? Ya, Talbis Iblis, ya kan? Itu kenapa ditulis itu buku itu? Karena itu bagi seorang ulama yang sudah betul-betul mencari titik-titik lemah yang ada pada manusia yang sering dimasuki oleh iblis untuk memalingkan dia dari ketaatan. Iblis bisa mengganggu ulama, iblis mengganggu kiai, iblis mengganggu ustaz, iblis mengganggu murid, iblis mengganggu petugas, pegawai dan yang lain-lain. Iblis mengganggu dalam akidah orang, iblis mengganggu ibadah, iblis mengganggu akhlak, adat dan yang lain. Itu sebabnya panjang sekali. Ya. Ada seorang dia sholat Allahu Akbar, dia sholat, ya. Lalu kemudian dia dianggap bahwa dia sudah ta'awud, sudah bismillah, setan tidak bakalan ganggu. Ya, ya, setan kayaknya jauh, kita udah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Aku berlindung dari gangguan syaitan ya, terkutuk setannya udah jauh dari sholat. Pikiran kita, kayaknya banyak tuh orang memuji antum sholatnya masya Allah. Talbis iblis masuk. Talbis iblis masuk pada terdakwa seperti itu. Maka itu bagaimana azannya Allah. Yang namanya kita al-mukur fil masjid itu betul-betul lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagai para ulama mendefinisikan i'tikaf itu adalah apa? Inqita'uhum 'anil umur ad-dunyawiyah. Ya, memutuskan sejenak dari perkara-perkara dunia. Itu i'tikaf tuh. Diam diri di masjid, memutuskan dirinya dari perkara apa? Perkara dunia. Tidak ada lagi dipikirkan perkara dunia itu, sedikit pun itu tidak lagi dipikirkan. Sudah dia atafaruq lil ibadah, betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Tidak ada dia ingat dagang, ingat istri di rumah, ingat apa, ibadah. Ibadah. Untuk itu disiapkan sebelumnya. Ketika kita mau i'tikaf itu dari awal Ramadan sudah disiapkan. Uang belanja istri 10 juta siapin. Ya, baju-baju untuk lebaran untuk apa sudah dibelikan dari awal Ramadan. Kalau pas Ramadan kayak gini uang sebanyak apapun antum habis. Diskon 50% itu sudah dinaikkan 100%. Kan orang ini kita musibah kan masya Allah itu di sana 50% Ustaz, murah loh. Ya sudah dinaikkan sebelum itu. Ya. Ternyata lebih nilai dalam mengatur itu daripada kita sebagai pembeli. Untuk itu para ulama sudah menyiapkan sebelumnya, jauh-jauh hari sudah disiapkan. Sehingga ketika Ramadan tiba, mereka betul-betul tafarruq lil ibadah, totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, sepertinya untuk kita yang kerja di pabrik, di perusahaan nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Cuti sebulan penuh itu kayaknya nggak bisa. Gimana kira-kira seperti itu? Baik. Berapa jam aturan kita bekerja? Kemudian atur setelah itu. Karena jangan sampai mendekati lebaran lalu kemudian lemburan. Ya, mendekati lebaran justru kita lemburan dikejar terus. Dalam hasil salat tarawih juga ya tidak dilakukan. Di perusahaan nggak ada sholat tarawih, kalaupun ada juga itu ya pasti harus cepat-cepat gitu. Artinya apa? Setiap tahun terus berulang begitu, lalu kemudian yang disalahkan apa? Di perusahaannya nggak bagus. Ya perusahaannya ya yang nggak bagus. Perusahaan memang sudah ada prosedur seperti itu. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Tergantung kita yang mengaturnya. Ya kita yang mengatur. Ini pada poin yang pertama. Jadi berdiam diri di masjid itu tidak mesti 10 hari tarawih saja. Boleh dari awal, ya, awal Ramadan itu sudah bisa dilakukan oleh kita. Apalagi yang memang waktu kita itu kita yang mengaturnya, bukan dari orang-orang lain. Kita tidak menjadi karyawan orang lain, tapi kita yang mengaturnya. Maka apa? Nafas siyamana bil mukusi fil masjid. Menjaga puasa kita itu dengan banyak dia di masjid. Malam hari boleh pulang.
Kalau malam hari itu banyak halalnya. Allah katakan uhilla lakum lailatas siyami ya arrafasu ila nisaikum. Malam, tapi kalau siang hari ya di rumah itu banyak sesuatu yang bisa mengganggu pahala puasa kita. Yang kedua, wasilah yang menyampaikan kepada kita agar kita bisa beristifadah, memanfaatkan dari Ramadan dan puasa kita adalah al-hadaru min mukaffiratis siyam, yaitu mewaspadai dari perkara-perkara yang bisa memperkeruh puasa kita, merusak pahala puasa kita, membatalkan puasa kita. Mewaspadai hal itu. Mewaspadainya dari apa? Dari 4 perkara. Ya, mewaspadainya dari 4 perkara. Pertama dikategorikan oleh para ulama sebagai al-lahadhat. Ya, ada al-lahadhat. Nanti ada al-khatarat, ya, nanti kemudian ada al-lafazat dan nanti ada al-khutuwat. Ada 4. Pertama itu adalah al-lahadhat. Ya, sesuatu yang terbayang-bayang. Ya. Jadi terlalu kita berangan-angan untuk menggapai sesuatu. Tidak pada sesuatu yang saya harus seperti ini gitu. Tapi angan-angannya terlalu panjang. Saya nanti habis lebaran mau begini, nanti saya harus begini, saya akan begini gitu. Tapi dia lupa Ramadan yang akan dia lalui itu. Ya. Dia terbayangkan pengen misalkan baju lebaran anak-anak segini, saya pengen begini gitu. Terus selalu di apa namanya? Dia dibayangkan oleh kita. Ya. Nah, ini kita harus mewaspadai perkara itu karena itu akan mengganggu ibadah puasa kita atau mengganggu ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Atau sesuatu yang terus ada di kalau tadi sudah dipikirkan, ini sudah masuk ke dalam hati. Itu lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi itu. Lintasan-lintasan hati itu tidak dijaga oleh kita. Baik dari perkara apa? Perkara sesuatu yang sebenarnya awalnya mubah. Tapi karena itu terus itu akan bisa mengganggu kekhusyuan ibadah kita kepada Allah karena selalu terbayang-bayangi oleh sesuatu yang tadi dalam hati kita terus muncul. Entah kita misalkan di handphone, kita melihat sesuatu yang terus terpikirkan, lalu terbetik di dalam hati terus, ya. Itu perkara yang akan banyak merusak, ya, puasa kita. Pada perkara misalkan contoh kita banyak ya di Ramadan ini mengambil berita-berita atau ingin tahu tentang dunia yang saat ini kayak apa, gitu ya. Dia terus mengikuti berita-berita yang ada sehingga dia lupa akan keutamaan Ramadan. Ya. Dia buka misalnya dunia Islam seperti apa sih gitu. Palestina sekarang sedang apa? Atau negara di sana ada Ukraina lagi dibombardir misalkan sama Rusia, terus diikuti beritanya oleh kita. Tidaklah kita membuka berita itu terus satu persatu kita ikuti terus. Itu kan akan banyak menghabiskan waktu-waktu kita sehingga kita menghilangkan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Atau kita mewaspadai dosa-dosa yang dihasilkan dari lafazat, dari lisan-lisan kita. Kebohongan, kedustaan, ya, menipu misalkan. Ya, ini pada perkara yang membahayakan amal ibadah kita. Kemudian yang keempatnya adalah mewaspadai al-khutuwat, langkah-langkah yang menjebak diri kita kepada rusaknya ibadah. Ya. Karena sesuatu setelah dipikirkan, lalu terus dimasukkan dalam hati, lalu terucapkan oleh lisan, baru kemudian kita melangkah. Ya. Langkah-langkah baik pada perkara yang awalnya mubah, lalu kemudian jatuh kepada sesuatu yang makruh bahkan haram. Nah, ini juga harus diwaspadai oleh kita. Awalnya mubah, pengen dapat berita kayak apa sih gitu ya, akhirnya bukan network. Dia baca tuh berita. Setelah berita selesai, pindah lagi berita yang kedua, ini sudah gosip.
Ya kan? Tadinya itu perkara yang mubah. Hanya ingin tahu tentang dunia Islam seperti apa. Masuk kemudian yang kedua. Yang ketiga kemudian ada gambar. Gambar itu kemudian diteliti oleh pikiran kita, dimasukkan dalam hati, dilapaskan. Ya, dilapaskan. Lalu kemudian apa? Langkah kita mau mewujudkannya. Maksudnya, yang mensolaknya misalkan dan lain-lain. Maka para ulama kita mewaspadai dari 4 perkara ini. Ya, dari pikiran-pikiran kita yang akan merusak ibadah, dari lintasan-lintasan hati kita, dari lafaz-lafaz kita, atau dari langkah-langkah, ya, baik tangan kaki kita pada sesuatu yang membahayakan ibadah puasa kita. Ini poin yang kedua yang dibutuhkan oleh para ulama. Yang tidak kalah pentingnya adalah wasilah yang ketiga agar kita sukses dalam membawa Ramadan itu untuk kehidupan kita 11 bulan yang akan datang, yaitu adalah apa? Ijtanib al-fudul, jauhi berlebih-lebihan pada perkara yang mubah, tinggalkan perkara-perkara yang berlebih-lebihan dari sesuatu yang mubah. Al-qadru zaid 'anil mubahat, itu namanya fudul. Al-qadru zaid 'anil mubah.